di markas pusat pasukan revolusi, Baltigo. Terdengar seorang yang sedang meminta bantuan, dia berkata, kami membutuhkan bala bantuan. Pemberontakan Tumi di South Blue sedang dalam keadaan terdesak. Tidak bisa, kami saat ini sedang berada di kerajaan Goa, untuk menolong para korban yang terluka di sini, Iva. Biar aku yang pergi, jangan, Kuma. Sejak kejadian itu, kamu jadi sering memaksakan diri, tahu. Wah, siapa dia? Besar sekali dari mana dia datang? Apa, Gini telah diculik? Benar, Kuma sepertinya ada Celestial Dragon yang jatuh hati pada Komandan Gini. Kemudian dia dibawa pergi dengan kapal milik pemerintah, untuk dijadikan istri oleh Celestial Dragon tersebut. Kita menang, berkat bantuan pasukan revolusi, akhirnya peperangan selama 3 tahun ini berakhir. Setelahnya unit kami dihabisi dalam serangan mendadak, lagi-lagi pasukan revolusi berulah. Pasukan revolusi adalah pahlawan rakyat. Maafkan kami, halo ini Dragon, aku lelah, izinkan aku pulang dengan kapal, kami benar-benar minta maaf. Kemudian, 2 tahun pun berlalu. Sejak hari itu saat Gini yaitu salah satu komandan pasukan revolusi diculik oleh Celestial Dragon untuk dijadikan istri. Kita sudah sampai Boni, Kuma, ada telepon dari Gini, apa? Halo, Kumaci aku sudah pulang ke rumah lo, Gini. Aku jatuh sakit, kemudian, aku dibuang begitu saja karena katanya mereka sudah tidak membutuhkanku. Kuma menjawab, syukurlah, jatuh sakit. Gini berkata, sebenarnya aku ingin bertemu lagi dengan kalian semua, tapi sekarang aku menghubungi kalian karena ingin mengucapkan salam perpisahan. Ivankov kaget, dan berkata, apa? Kuma pun berkata, kau ini bicara apa Gini? Tadinya kukira aku takkan bisa bertemu lagi denganmu, sekarang kau ada di mana? Aku akan segera ke sana. Gini berkata lagi kepada Kuma, Kumaci maaf, tapi, sepertinya aku lelah, sudah tidak sanggup bertahan. Kuma pun kaget dan berkata, hah, apa? Gini berkata, aku senang mendengarmu berkata begitu, tapi kumohon jangan temui aku, Dragon, kakak, Kuma. Aku titip Kumaci yang terlalu baik pada semua orang itu ya. Kuma langsung bergegas pergi dan berkata, cepat minggir, hanya ada satu tempat yang dia sebut sebagai rumah. Baik sekarang ataupun nanti aku akan selalu mencintaimu. Saat seseorang melihat Kuma datang, dia pun berkata, Kuma, kau sudah pulang rupanya. Kuma berkata, Gini ada di sini kan? Iya Gini ada di sini, tapi wajah dan tangannya bahkan seluruh kulit di tubuhnya akan mengeras dan berubah menjadi batu berwarna biru, begitu terkena cahaya matahari. Saat itu pun Kuma menghampiri Gini dan Gini berkata, Kumaci, rasanya bahagia sekali, entah apa yang terjadi sehingga dia jadi begitu. Kumaci, kita nikah yuk. Kuma berkata, aku pasti akan membahagiakanmu, sepertinya selagi dirinya masih sanggup bertahan. Gini datang kemari dengan mengarungi lautan di bawah sinar matahari tanpa peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia melakukan semua itu supaya bayinya nanti bisa hidup dengan layak. Singkat cerita setelah Gini menikah dengan Kuma, kemudian lahirlah seorang bayi. Kuma berkata di depan pemakaman Gini, jangan cemas Gini, aku pasti akan merawat anak ini. Seseorang orang mengajari Kuma dan berkata, salah. Bukan begitu, jangan memegang botolnya dengan arah seperti itu. Kuma berkata, begini. Seseorang itu berkata lagi, tuh kan Boni jadi tersedak, sini biar kuajari. Dia ini menggemaskan sekali ya, selain itu dia harus ditaruh dalam kurungan besi saat kalian sedang tidur, soalnya gawat kalau sampai kau menindihnya. Wah, Boni minum dengan lahap, dia mirip dengan Gini, sepertinya Boni juga suka makan banyak. Saat seseorang membuka pintu yang memasuki tempat tinggal Boni merasa heran dan bertanya-tanya mengapa empat ini semuanya ditutup rapat. Bahkan jendela pun sampai dipaku. Kemudian Kuma pun berkata, cepat tutup pintunya. Seseorang yang melihat Boni merasa heran dan berkata, lihatlah yang ada di bawah matanya itu, batu berwarna biru. Jangan-jangan ini yang terjadi pada saat Gini meninggal dunia. Seseorang itu pun bergegas memanggil dokter. Dan dokter itu mulai memeriksa Boni dan berkata, tubuhnya akan mengeras kalau terkena sinar matahari. Kuma seketika itu kaget dan berkata, yang benar. Coba kita tes dulu. Dokter pun marah dan berkata, jangan coba-coba, sepertinya ini bukan karena keracunan timbal putih, maafkan saya karena tidak tahu dengan gejala seperti ini. Setelah Kuma mengetahui kondisi Boni, Kuma langsung datang ke Dragon dan Ivan untuk memberitahu mereka bahwa dia ingin keluar dari pasukan revolusi,
dan memberitahu mereka bahwa Bonnie mengidap penyakit yang sama dengan ibunya gini. Meski aku tak tahu nantinya apa yang harus kulakukan tapi aku ingin terus berada di sini Bonnie. Dragon berkata, aku mengerti, hiduplah tanpa menyisakan penyesalan, kami juga akan mencarikan dokter dari penjuru dunia. Kuma berkata kepada Dragon, aku berhutang padamu, Dragon. 7 tahun yang lalu saat Bonnie berusia 5 tahun. Terlihat 3 orang anak yang seumuran dengan Bonnie datang dan mengganggunya. Bonnie pun mengusir 3 anak itu. Kuma yang melihat Bonnie berada di luar berkata, ayah sudah memintamu untuk tidak keluarkan. Ayah bahkan langsung cemas ketika kau mendekati pintu. Bonnie berkata, ayah gak usah cemas, aku hanya bercanda kok. Kuma berkata, meski cuma bercanda, tapi tolong jangan kamu lakukan. Bonnie berkata, iya deh, soalnya aku gak mau melihat ayah sedih. Kuma berkata, kamu ini benar-benar anak baik, ya. Bonnie kemudian berterus terang kepada ayahnya dan berkata, habisnya lagi-lagi mereka meledek batu yang ada di wajahku ini, memangnya ini aneh, ya. Tapi apa boleh buat, soalnya ini penyakit, kan? Kuma pun berkata, maksudmu, batu permata itu. Pasti mereka cuma iri soalnya batu permata itu sangat indah. Bonnie pun senang mendengar itu dan berkata, hehe apa benar begitu? Kalau jujur sebenarnya aku sangat menyukai batu ini. Kuma berkata, Bonnie kalau kau sembuh nanti, kau mau berlibur kemana? Bonnie berkata, ayah tahu pulau langit tidak? Kuma bertanya kepada Bonnie, memangnya di atas langit ada pulau? Bonnie menjawab, ada, aku pernah membacanya di sebuah buku, karena dekat dengan matahari, mungkin saja di situ ada Nika, kalau itu benar pasti ayah juga akan senang di sana. Kuma lalu berkata, petualangan di atas langit, nanti kita akan lakukan saat Bonnie berusia 20 tahun ya. Kalau saat usiamu 19 tahun, kau mau pergi kemana? Bonnie berkata, mau pergi ke pulau manusia ikan. Kemudian datang seorang dokter yang memeriksa Bonnie, kemudian terjadi percakapan antara dokter dan Kuma. Lalu dokter itu berkata, gejala yang dialami putri Anda berasal dari penyakit langka, yaitu penyakit yang disebut sebagai sisik safir, apa Anda mengetahuinya? Kuma berkata, bisakah Anda berbicara dengan suara pelan? Dokter berkata, itu adalah penyakit yang sangat jarang terdengar dalam beberapa periode terakhir. Gejalanya jika pasien sampai terkena cahaya alam seperti sinar bulan atau matahari, maka batu tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh. Namun sekalipun kita mencegah agar pasien tidak sampai terkena cahaya tersebut, cepat atau lambat batu itu akan menyebar ke seluruh tubuh. Biar saya sampaikan secara terus terang kepada Anda, bahwa usia putri Anda hanya tinggal 5 tahun lagi. Bahkan rasanya mustahil dia bisa bertahan hingga usianya genap 10 tahun. Ditambah saat ini tidak ada cara untuk mengobati penyakit tersebut. Kuma lalu berkata sambil menangis, 10 tahun. Mustahil, padahal selama ini Bonnie tumbuh dengan sehat, apa sungguh tidak ada cara untuk mengobatinya? Tiba-tiba Bonnie datang mengagetkan Kuma sambil berkata, Dar. Bonnie pun kaget, dan berkata, Bonnie bukannya kau sedang tidur? Bonnie berkata lagi, aku mendengarnya loh, tapi ayah bilang 10 tahun kan? Ayah barusan menangis, jangan-jangan itu soal aku ya. Kuma berkata, iya 10 tahun, tadi ayah sedang berbicara tentang penyakitmu dengan dokter, tadi Pak Dokter bilang, penyakitmu tidak akan sembuh sebelum kau berusia 10 tahun, makanya ayah merasa sedih, karena harus menunggu sampai selama itu. Bonnie lalu berkata, artinya aku akan sembuh saat usiaku 10 tahun. Jadi setelah itu aku akan sembuh dan bisa pergi liburan bersama ayah. Kuma lalu berkata, benar penyakitmu akan sembuh begitu kau menginjak usia 10 tahun. Bonnie pun dengan senang berkata, hore. Kuma berkata di dalam hatinya, bagaimana ini? 1 tahun kemudian mimpi buruk kembali menghantui kerajaan Sorbet. Beberapa warga datang kepada Kuma, dan berkata, tolong kami Kumaci. Raja Bekori membuat kekacauan lagi, dia ingin mengulangi kejadian 16 tahun yang lalu. Katanya dia akan membakar habis orang-orang yang hanya menjadi beban di kerajaan ini, bahkan sekarang dia sudah mulai menghabisi orang-orang, dia itu tidak punya rasa peri kemanusiaan. Chapter 1098 pun berakhir, nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya, sampai jumpa lagi.